Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Sagittarius, dan ini tentang angel message. Kenapa saya buat angel message? Karena satu, nama tarot saya Light Angel Tarot, jadi ada angel-angelnya. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa setiap manusia itu punya malaikat pelindung atau guardian angel. So mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh si malaikat pelindung itu untuk Sagittarius, karena memang tidak semua orang, tidak setiap orang bisa mendengarkan pesan tersebut atau tahu gitu bahwa oh ada pesan dari semesta lewat si guardian angel. Anyway, apapun itu ya didengerin aja ya, bisa resonate bisa tidak karena ini general reading. Kemudian ambil aja pesan yang bisa tersampaikan gitu. Kalau enggak ya udah sebagai hiburan aja, oke? Baik, saya punya beberapa kartu angel, yaitu Archangel, and then Angel Message, dan Angel's Prayer. Satu lagi ada Fairy atau peri, dan ini semua Oracle card ya. Oracle card bedanya sama tarot adalah Oracle card itu ada pesannya di dalam, jadi tertulis gitu. Baik, this is for my dear Sagittarius. Sebentar ya. For my dear Sagittarius. Oke, sudah ada 3 dan satu lagi dari Angel Message. Sebentar ya. Oops. Ini yang sebentar. Masih ada lagi? Iya. 2. Oke. Lagi? Enggak. Fairy Oracle card. Oke. Ternyata yang ini malah banyak. Yang terakhir nanti Angel's Prayer ya. Nanti saja. Oke, saya buka satu persatu pesannya apa yang dipesankan oleh malaikat pelindung untuk kalian para Sagittarius. Oke. Oh, Archangel Michael. Hi Michael, this is my Archangel. Okay. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering unwavering faith. Sorry, bukan wait ya, faith. Keyakinan, keimanan gitu. Oke, my dear Sagittarius, si Archangel Michael ini berpesan be clear, jadi jelas. Yang harus jelas itu adalah keinginan kalian akan sesuatu hal. So, para Sagittarius dimanapun kalian berada, kalau kalian menginginkan sesuatu hal, ya, jangan abu-abu gitu. Kalau saya percaya apapun yang kita manifestasikan itu bisa terlaksana, tapi memang harus spesifik. Jadi harus clear, harus jelas permintaannya apa gitu. Kalau kita sampaikan kepada semesta, nanti semesta yang akan melihat apakah itu sesuai dengan takdir kalian atau tidak gitu. Makanya harus spesifik. Makanya juga ada keinginan yang bisa dilakukan atau dipenuhi gitu, tapi ada juga keinginan yang tidak dipenuhi. Tapi kalaupun tidak dipenuhi, itu berarti semesta menyediakan yang lebih baik untuk kalian. Tuhan menyediakan yang lebih baik untuk kalian. So, kalau jawabannya tidak, berarti menyediakan yang lebih baik. Kalau jawabannya iya, oke, itu sesuai dengan yang memang dimaksudkan semesta untuk kalian.
Kalau jawabannya nanti, berarti sabar, tunggu gitu. Tapi memang setiap kali kita meminta sesuatu, ya harus jelas permintaannya gitu. Banyak dari kalian yang datang kepada saya untuk personal reading. Permintaannya ada gini, jodoh saya kapan? Kalau kalian berdoanya, Tuhan jodoh saya kapan? Saya nggak tahu itu dijawab atau tidak ya. Maksudnya kalian bisa mendengarkan jawabannya secara clear, secara pasti atau tidak. Tapi yang jelas, kalau buat saya ingin meminta sesuatu itu adalah Tuhan berikanlah yang terbaik gitu. Nah kalau yang terbaik itu nggak usah di spesifikasi, udah pasti nanti dikasihnya yang terbaik. Tapi ada juga kan yang minta spesifik, harus tinggi, harus ganteng, harus kaya, harus cantik, harus yang kayak gitu-gitu. Apakah boleh atau tidak? Ya bisa aja, terserah kalian sih kalau mau minta sesuatu gitu. Tapi kalau abu-abu cuma bilang jodoh saya kapan, itu mah abu-abu menurut saya. Menurut saya lebih baik mintanya tuh yang kayak, ya Tuhan berikanlah yang terbaik, jodoh yang terbaik, misalnya kayak gitu ya. Oh oke. Ini general reading, so mungkin tidak resonate untuk kalian. So yang ingin personal reading silakan hubungi WhatsApp di bawah ya. Oke, yang selanjutnya ada sensitivity dari Archangel Haniel. You are extra sensitive to energize and emotion right now. Honor yourself and your feeling. Oke, untuk beberapa Sagittarius lagi sensitif nih, lagi emosian. Kenapa? Kalau Sagittarius yang saya kenal itu anak mantu mantu saya Sagittarius, dia memang lagi sensitif soalnya lagi hamil. So sebentar lagi saya jadi oma cetar. Oke. Tapi untuk kalian Sagittarius yang lain dan pada saat ini sedang sensitif dan sedang emosi, oke. Di sini Archangelnya Haniel ini bilang coba kalian honor itu maksudnya menghargai perasaan kalian itu yang lagi sensitif itu gitu. Jangan sampai kalian memutuskan atau melakukan hal-hal yang nanti disesali oleh kalian. Di lain waktu kalian sesali itu gitu. Jadi kalau pada saat lagi sensitif atau emosional itu ya lebih baik mendekatkan diri lah ya sama Sang Pencipta, oke? So untuk kalian yang lagi sensitif dan emosional, mungkin ada bacaan yang bisa diambil untuk kehidupan kalian kali ini, oke? Untuk yang baru di channel ini, kalian pasti dapat melihat bahwa cara saya membacakan tarot mungkin berbeda dengan yang lainnya. Tapi ya sudahlah, saya sudah menjalankan ini selama 2 tahun, ya kan? So saya nggak mau diarah-arahin, wah harus begini, harus begitu. Ya udahlah, emang saya begini ya, terima aja ya. Kalau nggak suka, pindah channel sebelah. Oke, skip aja. Ngapain habis-habisin kuota cuma buat nonton sesuatu yang kalian nggak suka gitu. Tapi kalau kalian suka, terima kasih. Silahkan didengarkan pesannya. Yang selanjutnya dari Archangel Raphael, katanya breathe, maksudnya tarik nafas. Kenapa? Ya pasti karena kalian lagi sensitif atau lagi emosional ya kan. Coba kita lihat. Take several deep breath and exhale slowly to awaken your energy and to release old pattern. Old pattern ini adalah kalian yang kemarin-kemarin masih belum bijaksana dalam menentukan hidup kalian atau melakukan apa aja di dalam hidup kalian. Tapi tentu saja karena kalian yang tahu hidup kalian, nggak usahlah dengerin kata orang yang kadang-kadang julid gitu ya, bilang kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Karena kalian yang punya hidup kalian dan kalian yang tahu bagaimana menjalaninya. Kalau kalian ada dalam depresi atau stres atau emosi karena orang lain yang mengatur-ngatur hidup kalian, dan kalian merasa itu bukan old pattern, tapi memang kalian seperti itu gitu. Old pattern itu adalah hal-hal yang harusnya
tidak kalian lakukan, tapi kalian lakukan, dan itu masih terus menerus padahal sudah merugikan kalian gitu. Kalian bisa merubah hidup kalian menjadi lebih baik dengan meninggalkan hal-hal yang kayak gitu. Nah di sini Archangelnya bilang tarik nafas, buang pelan-pelan. Itu maksudnya yang suka meditasi silahkan meditasi, yang enggak ya udahlah take it easy aja. Kemudian kalian anggap aja itu adalah bagian dari perjalanan hidup kalian gitu. Jadi nggak mungkin kalian bisa rubah gitu kan. Bisa sih kalian merubah diri sendiri, tapi merubah takdir, nah itu kan miliknya Tuhan ya. Maksudnya itu haknya beliau sang pencipta untuk menentukan jalan cerita hidup kita gitu. Jadi ya sudahlah, dijalanin aja. Toh hidup memang tidak pernah smooth, toh hidup juga tidak pernah selancar itu gitu. Pasti ada gelombangnya gitu ya. Oke, lanjut dengan kartu dari Angel Message. Caressa, you are at the end of cycle in your life. Kalian berada di putaran terakhir atau akhir dari lingkaran kehidupan kalian yang sekarang. Gini, saya terangin sebentar. Setiap hidup manusia, mau Sagittarius atau zodiak lain, itu punya cycle-nya masing-masing. Cycle itu berlangsung berapa lama, beda-beda juga orangnya gitu. Sesama Sagittarius nggak mungkin sama, apalagi yang berbeda zodiak. Udah jelas emang tiap orang punya cycle-nya masing-masing. Nah, kalau di end of the cycle itu maksudnya misalnya saat ini kalian sedang berada di keterpurukan yang bikin emosi atau bikin sedih atau bikin kalian down, bikin stres. Jangan khawatir, itu cycle-nya kalian ada di lingkaran itu. Tapi itu katanya Caressa akan berakhir, jadi kayak udah terakhir-akhir nih gitu. Oke? Kayaknya saya harus hold sebentar ya, ada yang harus saya lakukan, mohon maaf, nanti saya kembali lagi ya. Mohon maaf ya, tadi saya harus melakukan satu hal, jadi saya hold dulu. Diteruskan ya, ini dari Caressa ya. Saya bicara tadi dengan cycle atau lingkaran kehidupan masing-masing dari kalian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oke. Kemudian di sini call upon your angel to comfort you and to guide you to your next step. Jadi katanya bilanglah kepada malaikat penjaga kalian untuk memberikan petunjuk dan mengarahkan kalian untuk ke step berikutnya. Setiap manusia itu dikasih kesempatan untuk naik kelas gitu ya. Ya orang bilangnya gitu kan, naik kelas atau naik tingkatannya atau step berikutnya, nggak cuma nguplek-nguplek di situ gitu kan. So kalau memang di sini ditulisnya sih kan call upon your angel gitu. Tapi kalau saya lebih berpikir bahwa bilangnya ke Tuhan gitu. Mau nanti Tuhan yang nyuruh angelnya atau semesta atau apapun juga, itu mah terserah sang kuasa aja gitu. Karena kan namanya dunia ini juga miliknya Tuhan. Kemudian archangel atau malaikat pelindung pun miliknya beliau gitu. Jadi ya berdoanya ke beliau aja. Setelah itu nanti biarkan beliau yang menentukan siapa yang akan membantu kalian para Sagittarius gitu ya. Kemudian happiness awaits you now, kebahagiaan menunggu kalian. Oh bagus banget. Oke, lanjut dengan Omega. Omega tentang victory. Your desire is coming to fruition. Keep up the good work. Victory, kemenangan ya, kemenangan, dan kalian akan, tadi dibilang bahagia dan ini mempunyai kemenangan. So apapun yang kalian sedang pergumulkan di dalam kehidupan kalian akan menemui goalnya.
ya, dan ini kemenangan, berarti kan sesuatu yang baik, sesuatu yang akan bikin kalian happy, sesuatu yang akan merubah hidup kalian juga, gitu ya. Oke. Ada 5 kartu dari Fairy, dan ini pesannya biasanya panjang-panjang nih. Kalau Fairy ini, Fairy kan peri ya. Jadi ya peri, siapa yang tahu peri itu ada atau enggak, atau hanya sekedar dongeng ya kan. So ini yang pertama, protection, melindungi atau memproteksi. Kita lihat, the fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Katanya para peri ini melingkupi kalian dengan cinta dan light, dengan cinta dan terang gitu. Jadi untuk kalian yang masih stres dan emosional dengan keadaan kalian saat ini, don't worry, jangan khawatir. Malaikat pelindung kalian melindungi kalian kok gitu. Di sini sih disebutnya fairy, tapi kan kita lagi ngomongin angel ya, guardian angel, so bilang aja itu angel lah ya, gitu kan, yang sedang memproteksi kalian. Oke, lanjut dengan yang selanjutnya, manifestation tuh. Tadi sebelum kartu ini muncul, saya sudah bicara tentang manifestation kan. Manifestasi itu adalah sesuatu keinginan yang kalian lempar ke semesta, dan itu akan dijawab oleh semesta dengan jawaban yang tadi saya bilang ya. Oke. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. And now write it down in the paper. Manifestation at step 1. Oke. Ini tadi juga udah diomongin ya sama Archangel Michael. Katanya kalau ingin sesuatu itu harus clear, harus jelas. Ini juga bilang begitu, be honest and clear. Jadi harus jujur gitu ya. Apapun setiap kali kalian menginginkan sesuatu, jujur saja sama diri sendiri bahwa hal tersebut memang kalian butuhkan, kemudian sesuai dengan takdir kalian, dan tidak ada seperti yang menyakiti orang lain atau merugikan orang lain gitu. Karena kalau nanti itu menyakiti orang lain atau merugikan orang lain, siapa yang mau jawab? Semesta nggak akan jawab gitu ya. Oke. Lanjut dengan divination. Saya tidak terlalu suka ini karena karena yang nonton selalu bilang ramalan kakak benar. I'm not doing the divination ya. Saya tidak melakukan ramal-meramal. Saya membacakan tarot. Look, saya membacakan, bukan meramalkan. Buat saya ramal-meramal itu gak perlu. Kita semua udah dikasih jalan kok sama Tuhan, yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Gak ada tuh ya kalian harus seuzon sama Tuhan sambil bilang Tuhan tidak adil. Gak ada. Jangan seuzon sama Tuhan. Karena apapun itu yang diberikan kepada kalian itu sudah luar biasa dan sudah paling sempurna ya. Sesuai, kalau orang bilang sesuai dengan amal dan perbuatan, udah itu berarti udah paling adil. Nah, divination di sini, ramalan ini ya udahlah kita baca kalau emang disuruh baca ya. Oke, tapi jangan minta saya meramalkan masa depan kalian. Masa depan itu untuk dijalani step by stepnya, bukan untuk diramalkan. So what kalau diramalkan besok kalian meninggal, mau apa? Kan gak bisa dihindari. Aduh sorry, aku ngomongnya begitu ya. Ups, maaf ya, saya tidak seharusnya ngomong seperti itu. Mohon maaf. Maksud saya, ramal-meramal itu tidak perlu. Jadi kalau kalian datang ke orang-orang seperti saya, pembaca tarot atau apapun, sambil bilang jodoh saya masih jauh apa udah dekat, saya dapat pekerjaan kapan, tapi kalian tidak melakukan apa-apa, buat apa? Harusnya hidup ini dijalani gitu ya. Oke. Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see
your current situation with crystal clear clarity. Ini bicara sama seperti yang saya omong. Divination atau ramal-ramal itu nggak perlu. Kalian sudah bisa lihat kok patternnya. Kalian sudah bisa lihat kok pola kehidupan kalian. Dengan cara apa? Refleksi gitu loh. Oh, hidup saya seperti ini karena saya begini. Oh, ini akan nantinya begitu karena saya melakukan ini. Intinya, my dear Sagittarius, kasih ke semesta yang baik-baik. Nggak usah kasih yang negatif-negatif atau bahkan mungkin seuzon sama sang pencipta, sama semesta. Nggak usah, kasih yang baik-baik dan yang baik akan kembali kepada kalian. Kasih energi positif dan energi positif akan melingkupi kalian selalu gitu. Oke, lanjut dengan precious time, waktu yang berharga. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste other time either. Jadi, ini bacaan nyambung banget ya semuanya. Saya bicara tentang cycle, lingkaran kehidupan kalian para Sagittarius. Itu tuh harus dilakoni, itu tuh harus dijalani gitu loh. Kalau saja hal tersebut tidak dijalani, hanya kalian tunggu aja atau kalian buang-buang waktu, ini diingetin nih, kalian waktunya tuh berharga. Cycle kalian tuh cuma terjadi sekali itu, nanti ada cycle yang lain lagi. Kenapa enggak saat-saat itu, walaupun mungkin lagi di bawah, di tengah, atau di atas, ya nikmati aja gitu. Ya itu memang bagian dari perjalanan hidup manusia, bukan kalian aja, semua orang gitu ya. Oke, lanjut. Find balance, temukan keseimbangan. Oke, find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. Oke, ini bicara tentang keseimbangan. Kalau kalian ingin hidup kalian mungkin lebih baik, seimbangkanlah segalanya gitu. Kalau di sini kan dibilang seimbangkan pekerjaan dengan kehidupan personal gitu lah ya. Ya memang gitu. Jadi kalau yang kalian ngerasa terlalu banyak bekerja dan rem dikit, atau kalian terlalu malas, di rem juga, karena kemalasan nggak akan menghasilkan apapun gitu. Intinya hidup memang harus seimbang dalam segala hal. Oke, jangan terlalu banyak, terlalu sedikit, jangan. Oke. Saya akan membuka beberapa kartu tarot. Yang ini tarot ya. Untuk pesan bagi kalian para Sagittarius. Oke. Baiklah. Ada Two of Swords yang terbalik. So my dear Sagittarius, kalian harus sudah bisa menentukan apa yang harus kalian lakukan untuk next cycle kalian, untuk lingkaran kehidupan kalian yang selanjutnya. Kalau ini berakhir nanti bagaimana? Dan kalian sendiri yang menentukan ya, kalian yang bertanggung jawab atas hidup kalian. Oke? So nggak ada lagi galau-galau. Untuk Nine of Pentacles yang terbalik, untuk beberapa kalian yang kehidupan keuangannya atau profesionalnya masih jungkir balik, ya udah, memang cycle-nya lagi kayak gitu. Tapi kan katanya nanti akan ada kemenangan, so be happy aja, nikmati aja. Nah, the devil di sini, ini kadang-kadang orang suka takut sama kartu ini. Padahal gini loh, ini loh gambarnya, ini gambarnya adalah Adam dan Hawa, ya kan? So ini adalah memang dari zaman dahulu kala, nenek moyang kita itu memang selalu jatuh di dalam dosa. Justru kartu ini buat saya itu menggambarkan bahwa diingetin, manusia itu tidak luput dari dosa loh, gitu. Jadi ya udah, review lah hidup kalian, hidup benar, jangan
jangan seuzon mulu atau berbuat yang negatif-negatif mulu gitu. So positif aja terus gitu. Jadi di dalam kehidupan kalian para Sagittarius untuk saat ini the devilnya dihilangin aja ya. Itu yang bikin kalian emosional dan stres. Dan the devil ini bicara tentang desire, sebuah keinginan kedagingan yang duniawi yang seharusnya tidak kalian fokuskan. Justru fokusnya sama yang positif-positif, yang baik-baik gitu. Oke Sagittarius, lanjut saya kasih kalian kesempatan untuk bertanya satu hal dan akan saya jawab dengan iya atau tidak. Oke, 2, jadi harus satu lagi karena harus ganjil. Kalau 2 nanti nggak kelihatan. Nah 5, ya udah. Iya, oh enggak, ternyata udah ganjil. Ini yang terakhir nggak usah. Ternyata sudah ganjil dan ada kartu the sun. So it's absolute yes jawabannya. Tapi diingetin lagi, temptation sama the devil nih sama. Temptation sama the devil nih sama. Kalau saya melihat kartu yang berulang datang di bacaan saya harus mengingatkan kepada yang melihat ini, dan hari ini adalah untuk Sagittarius, itu adalah warning atau digarisbawahi di stabilo tentang si temptation itu, tentang desire itu. So, apapun yang kalian inginkan, ya, ada hasrat, ada keinginan yang mungkin kurang baik bagi kalian tapi kurang baik untuk orang, misalnya gitu, orang lain. So jangan lakukan, walaupun dijawab iya bahwa kalian akan bisa mendapatkannya, melakukannya seperti itu, tapi pikirin juga tentang sekitar kalian. Karena kehidupan itu, kalau buat saya ya, boleh diikutin boleh enggak, adalah tentang hubungan kita kepada Sang Pencipta dan semesta sekeliling kita, gitu ya. Tentu saja banyak energi negatif yang ada di sekitar kita yang nggak perlu kalian fokuskan. Fokus sama yang positif-positif aja. Oke. Beberapa oracle card lagi akan saya buka. Yang ini adalah udah jatuh. Apa yang perlu di healing dari para Sagittarius? Soulmate. Oke. Beberapa kalian mungkin memimpikan soulmate sehingga fokusnya ke situ, padahal masih banyak hal lain yang harus kalian fokuskan selain soulmate ini. Kenapa ini yang perlu di-healing dari kalian? Karena mungkin kalian terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan soulmate, atau memaksakan kehendak bahwa yang sekarang bersama kalian adalah soulmate, padahal mungkin bukan, atau apapun gitu ya. Berada di hubungan yang toksik tapi bilang dia kan soulmate saya, kayak gitu. Jadi ya please lah ya, jangan memaksakan kehendak, ikutin aja alurnya yang sudah disediakan sama Tuhan gitu. Oke. Kemudian Angel's Prayer belum dibuka ya. Oke, Angel's Prayer dibuka deh. Angel's Prayer, dan sudah ya, sudah. Oke. Inner power adalah kemampuan dari dalam diri kalian yang kadang-kadang tidak kalian sadari gitu ya. Itu sih sebenarnya tentang sebuah kepositifan yang ada di dalam diri kalian yang harus selalu kalian keluarkan dalam berbagai hal. Oke, dan yang terakhir dari Monology Oracle Card. Oh ya, ini Divine Father, thank you for co-creating my word with me. Oke, ini bicara tentang takdir kalian gitu ya. Ya, bersyukur aja apapun takdir kalian. Oke, satu lagi untuk Monology Oracle Card-nya. Adjustment are required. Udah nih, kalau penutupnya kayak gini udah nyambung deh dari yang pertama. Tadi disuruh balance, ya kan? Adjustment adalah penyesuaian, ya. Ini yang harus difokuskan oleh kalian. So, sudah. Lakukan aja perubahan untuk menjadi yang lebih baik tentu saja. Oke, my dear Sagittarius, sekian aja bacaannya untuk kalian kali ini.
Semoga ada yang bisa diambil dari bacaannya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, tetap berbahagia. Dan kita ketemu lagi di video-video mendatang minggu depan ya. Mungkin itu untuk minggu depan adalah pesan di bulan berikutnya, di habis Mei apa? Juni. Oke, pesan di bulan Juni minggu depan akan saya bacakan. So kita ketemu aja lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.